motherboard P5431 dengan kode board 11324. Kerusakan mati total. Nah, di sini saya melakukan penggantian sebuah IC power, yaitu IC power penghasil 5 dan 3 volt. Yang saya dapatkan adalah IC power tersebut mati. IC powernya mati sehingga menyebabkan motherboard ini mati total, atau laptopnya jadi mati total, yaitu laptop P5431. Sekarang mau saya coba hidupkan di sini ya. Coba lagi, hidup, nyala, flash disk pun nyala. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Kita ke monitor ini. Enaknya gimana ini? Nah, seperti ini. Saya taruh dulu kameranya. Nah, ini adalah skema dari IC 5 dan 3 voltnya motherboard P5431. Mengapa saya bisa mengatakan IC ini mati? Jadi setelah kita lakukan pengukuran, tegangan wajib dari IC ini tidak keluar, yaitu apa-apa saja tegangannya. Yang pertama kali kita ukur adalah DC bed out strip 2. Ini adalah tegangan adaptor kalau pakai adaptor, atau tegangan baterai kalau menggunakan baterai. Ini adalah tegangan input atau tegangan power untuk IC ini. IC-nya menggunakan RT8223M atau RT8223P. Ini banyak persamaannya. Sini bisa kita lihat kaki 16 adalah kaki pin, yaitu tegangan masuk. Setelah diukur di sini normal, yaitu 19 volt karena menggunakan adaptor. Yang kedua yang harus kita ukur adalah kaki 8-nya, yaitu VREC 3. Apabila IC ini bagus, maka ketika kita colokkan adaptor atau power supply, maka IC ini akan mengeluarkan VREC 3 di kaki 8-nya, dan juga akan mengeluarkan VREC 5 di kaki 17-nya. Apabila IC ini tidak mengeluarkan VREC 3 dan VREC 5, maka laptop akan mati total. Karena VREC 3 dan VREC 5 ini harus keluar apabila dicolokkan adaptor. Harus keluar tegangannya. Apa fungsinya? Kita bisa lihat di sini 3D 3V aux X5. Dan ini sama, cuman ini untuk 5 volt 5V, dan ini untuk 3 volt. Sebelum saya mengganti IC ini, VREC 3 dan VREC 5-nya tidak keluar tegangan, sedangkan di sini tidak ada beban short, artinya tidak ada konslet di jalur ini.
3,3 volt, dan jalur ini 5,5 volt. 5 volt maksud saya, tidak ada short, maka saya berasumsi bahwa IC ini yang rusak. Setelah saya ganti, bisa dilihat tadi bisa hidup. Nah, ini adalah IC power yang mana outputnya untuk 3,3 volt dan 5 volt PWR. Kita lihat setelah dia mengeluarkan VREC 3 dan VREC 5, berubah namanya menjadi 3,3 volt AUX S5. Kita lihat tegangan ini berfungsi untuk apa saja. Kita cari. Ini tegangan yang tadi. Bisa kita lihat dari kaki 8 VREC 5, maksud saya VREC 3, dia mengeluarkan tegangan 3,3 volt lalu untuk masuk ke, kita lihat kakinya skip cell. Nah, jadi di sini akan ada tegangan 3 volt juga. Setelah itu kita masuk lagi ke sini, ke kaki 18, yaitu PWR 5 volt 3 volt NC, enable controller. Jadi setelah VREC 3 keluar, masuk ke sini, masuk ke kaki 18, maka kita lihat kemana lagi dia, dan masuk ke RTC CMOS, baterai CMOS. Ini cek test point untuk kita mengukur tegangannya, ada di test point lah intinya. Nah, di sini kita bisa lihat 3,3 volt AUX S5 harus hadir ketika adaptor dicolokkan. Kita bisa lihat di sini all stats. Jadi dia harus hadir ketika adaptor kita colokkan. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja nama tegangan yang harus hadir ketika adaptor kita colok. BT plus DC bed out ini tegangan sama, artinya adaptor dan baterai 5 volt S5. Ini tegangan wajib yang harus hadir juga. Ini 5 volt AUX S5 sama dengan VREC 3 tadi. Dan ini juga sama dengan VREC 3 tadi. Nah, jadi kalau mati total berarti salah satu dari ini, salah satunya ada yang tidak hadir. Nah, tugas kita adalah mencari apa penyebabnya dia tidak hadir. Seperti tadi saya menemukan IC-nya yang rusak. Ini itu kan ini nggak berdembel. Yang itu aja. Dia tegangan dari VREC 3 tadi masuk ke mana-mana karena dia always atau selalu hadir ketika kita colokkan adaptor. Kita kembali ke IC ini, IC 5 dan 3 voltnya.
Ini 3,3 volt, sebelah kanannya 5,5 volt ya, maksud saya cuma 5 volt. 5 dan 3 voltnya ini cara kerjanya sama, diproses di dalam IC ini untuk bisa mengeluarkan tegangan 5 volt dan 3 volt. Ini MOSFET ya, N channel. Ini high-nya, low. Low itu artinya yang MOSFET yang kakinya ke ground, dan high itu yang fin masuk di kaki drainnya ini. Ini drain, di sini berarti ada 19 volt. Ini juga sama, di sini ada 19 volt. Ini low. Itu ya. Sekian dulu dari saya. Semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat kalian semua. Walaupun ilmu saya masih sangat sedikit, tapi nggak apa-apa. Saya juga masih banyak belajar. Sekian.